إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang salah satu ciri manusia muslim yang dikehendaki baik oleh Allah, yaitu Allah bikin dia faham. Bukan sekedar hafal ya, tapi paham. Tidak seluruh sahabat hafal, tapi seluruh sahabat paham. Oleh karena itu tidak ada satupun sahabat yang terkena syubhat. Terkena syubhat berarti tidak faham. Orang yang terkena syubhat berarti dia tidak faham. Yang faham pasti tidak terkena syubhat. Maka tidak ada satupun sahabat yang masuk dalam firqah. Seluruh sahabat adalah ahlus sunnah. Seluruh sahabat adalah Al-Firqatun Najiyah, seluruh sahabat adalah At-Ta'ifatul Mansurah, seluruh sahabat adalah Salafi. Karena Salafi terbaik, Salafi terbesar adalah Nabi SAW. Beliau sabdakan beberapa hari sebelum beliau wafat di hadapan putri beliau Fatimah, khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Maka kata salaf, istilah salafi bukan istilah baru. Dan tidak boleh kita ganti dengan istilah lain. Karena istilah ini kesannya buruk, kita ganti saja dengan istilah lain. Jangan. Apa yang dari Nabi jangan diganti. Walaupun yang masyhur bukan dari Nabi. Ambil contoh sederhana, Bir-Ali. Bir-Ali terkenal sekali. Lebih terkenal dari Dzul Khulaifah. Tapi karena yang keluar dari lisan Nabi adalah Dzul Khulaifah, bukan Bir-Ali, maka para ulama ahlus sunnah lebih suka menyebut Dzul Khulaifah. Walaupun bagus, Madinah Al-Munawwarah, ini kan bagus. Tapi lafaz ini bukan dari Nabi. Nabi tidak pernah menyebut Al-Madinah dengan Al-Munawwarah. Yang bercahaya, bagus tentu artinya. Tapi bukan dari Nabi, jangan dimasyhurkan. Yang harus dimasyhurkan adalah yang dari Nabi SAW. Ya, kita lanjut 1377. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad. Yang dimaksud tidak boleh hasad kecuali terhadap dua hal. Tentu hasad yang dimaksud di sini hasad yang diucapkan, hasad yang dengan lisan, apalagi dengan perbuatan. Sebab kalau hasad sekedar di hati, bukan cuma dua.
3, 4, 5, 6, 7, boleh. Ya. Sering kita bahas bagaimana perasaan hati kita ketika sebelah warung kita laris bukan main, sementara warung kita sehari cuman kedatangan 2 pembeli, 3 pembeli, sementara dagangannya sama, kita lebih murah, pelayannya lebih bagus, lebih lama, dan seterusnya. Hal seperti ini kan mungkin saja menimpa kita, ya kan? Apakah tidak ada sesuatu di hati kita? Pasti. Pasti. Nah, itulah hasad. Ketika kita pendam di dalam hati, tidak keluar dari lisan kita, masih diperbolehkan. Masih halal. Bahkan ketika kita tidak punya perasaan apa-apa, barangkali dipertanyakan kenormalan hati kita. Hati yang normal sebagai manusia tentu ada sesuatu. Tapi kita tutup sekedar di hati, berhenti di hati, tidak keluar di lisan apalagi perbuatan. Nah, di sini dengan lisan, dan itu boleh. Ada 2, cuman ada 2. Apa? Rajulun atahullahu malan. Seorang yang diberi harta. Harta tentu harta yang banyak. Sebab kalau sekedar harta sedikit, tentu semua orang. Maksud malan di sini malan katsiran. Harta yang banyak, kaya raya. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dia habiskan harta itu, dia pergunakan harta itu untuk di jalan yang hak. Bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, nolong orang, dan itu menjadi kebiasaan dia. Dia enggak mau pamer, dia tidak mau riya, tapi karena memang kebiasaan dari mulut ke mulut semua orang tahu. Ya. Dia enggak cerita kepada siapa-siapa. Tapi justru yang dibantu yang cerita-cerita. Akhirnya semua tahu. Ya, Abu Bakar tidak pernah cerita-cerita. Abdurrahman bin Auf tidak pernah cerita. Tapi ya orang-orang terlanjur tahu. Dari mulut ke mulut tadi. Ya. Nah, terhadap orang seperti ini kita boleh iri. Kita boleh hasad. Ya, yang diistilahkan dengan ghibtah. Ghibtah itu kita ingin seperti dia. Bukan kita ingin dia bangkrut. Kita ingin nikmat dia hilang. Ah, ini bukan ghibtah. Bahasa kita mungkin dengki. Apalagi ya. Bahasa Arab masuk di hasad, hasad yang tercela. Ya. Ini hasad yang terpuji. Maka jika antum punya tetangga misalnya, atau saudara, atau siapa yang sifatnya seperti yang digambarkan di hadis ini, boleh antum hasad, boleh antum iri. Maksudnya ingin seperti dia. Ya. Ingat 4 orang. Masih ingat ya? Orang pertama, dia kaya raya. Yang dengan kekayaannya itu, dia sangat dermawan. Seperti tadi, bangun masjid, pesantren, menyantuni fakir miskin, dan seterusnya. Pahala besar. Orang kedua, miskin, semiskin-miskinnya. Tidak bisa bersedekah. Dia melihat orang pertama, dia di hadapan Allah, dia mengatakan, wallahi demi Allah, demi engkau ya Allah, seandainya aku seperti dia, kaya seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Ya bangun masjid, ya bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa kata Nabi? 2 orang ini beda apa sama pahalanya? Sama, subhanallah. Betapa murahnya Allah. Hanya pingin dan azam tentunya. Ya.
Ini luar biasa amal hati. Orang ketiga, kaya raya. Yang dengan kekayaannya itu dia pakai untuk maksiat. Ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi, ya kemaksiatan. Fuya-fuya dia. Dosa besar. Akhirnya ini muslim semua ya. Orang keempat, miskin. Si miskin melihat orang ketiga ini, dia bertekad dalam hati. Kalau aku sekaya dia, aku akan berbuat seperti dia. Ya berzina, minum khamr, berjudi, dan seterusnya. Kata Nabi, orang ketiga dengan orang keempat ini dosanya sama. Inna lillah. Ya. Jangan sampai kita bertekad bulat berbuat maksiat. Karena sudah dicatat. Itu sudah bukan apa istilahnya ham lagi, tapi azam. Karena apa yang ada di hati kita, ada kalanya baru sekedar lintasan hati saja. Orang seperti ini nih, kalau kita bunuh bagus nih. Kan dosa nih, kata-kata seperti ini di hati. Ya, mendingan dibunuh aja orang seperti ini. Habis itu hilang. Atau astagfirullah. Nah, seperti ini masih dimaafkan. Tapi kalau dia sudah bertekad bulat membunuh, istilahnya golok dia sudah asah, pistol dia sudah siapkan, sudah diisi peluru, dia sudah cari-cari orang itu, sudah dosa apa belum? Sudah. Sudah. Walaupun dia tidak jadi membunuh, karena orang itu dicari-cari nggak ada, atau mati duluan lah. Ya. Nah, ini luar biasa. Kebaikan hati dan keburukan hati. Ya. Wa rajulun, ini yang kedua. Atahullahul hikmata. Seseorang yang oleh Allah diberi al-hikmah, ilmu. Hikmah yang dimaksud ilmu. Fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan ilmu tersebut, dia menentukan sesuatu dengan ilmu itu, dia menghukumi sesuatu dengan ilmu tersebut, dan mengajarkan ilmu tersebut. Terhadap orang seperti ini, kita boleh iri, kita boleh ingin seperti dia. Di luar yang dua ini, jangan. Ya banyak kan orang yang membuat kita, membuat manusia apa istilahnya ngiler ya. Ngelihat si A, si B, si C, karena pangkatnya, karena jabatannya, karena keahliannya, karena profesinya yang luar biasa, karena ini, lalu kita ingin, jangan, tahan diri. Nah kalau mau, dua ini, dan ini terpuji. Ya, beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan di hadis 544. Antum bisa ulang sendiri nanti di rumah ya. Kita lanjut 1378. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Ada dua kata di sini, al-huda dan al-ilmu. Dua-duanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu. Perumpamaan apa yang Allah utus terhadap diriku berupa al-huda wal ilm, petunjuk dan ilmu. Kira-kira petunjuk di sini hidayatul taufik apa hidayatul bayan? Nah, ilmu hidayatul bayan. Ya. Hidayatul bayan, ilmu. Jadi Allah menurunkan ilmu kepada manusia lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sebarkan ilmu itu kepada manusia, itu ada perumpamaannya. Ilmu itu diumpamakan seperti apa? Ghaiz. Apa ghaiz? Hujan, air hujan dari langit.
wahyu datang dari langit, dari Allah. Hujan sama dengan hujan datang dari langit. Kamatsali ghaitsin asaba ardon, seperti hujan, air hujan yang menimpa bumi, tanah. Air hujan menimpa tanah. Apakah seluruh tanah setelah menerima air hujan itu sifatnya sama? Melakukan sesuatu yang sama? Tanah manapun ketika turun hujan, habis itu pasti menumbuhkan tanaman. Betul? Tidak. Tidak. Di gurun pasir, mau berhari-hari hujan, habis itu tidak menumbuhkan apa-apa. Beda dengan di negeri kita. Luar biasa. Hujan turun, tidak lama ada rumput, ada padi karena memang ditanam, ada jambu, ada rambutan, ada mangga, ada macam-macam. Sementara walaupun ditanam padi, jagung, apa di padang pasir tidak numbuh. Sulit sekali. Nah, berarti tidak sama. Sifat tanah dalam menerima hujan itu tidak berada dalam satu keadaan, tapi beda-beda, sama dengan kita semua manusia. Dalam menerima ilmu dari Nabi, beda-beda. Ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada 3. Sama dengan sifat tanah dalam menerima air dari langit, ada 3. Tiga mudah ditebak untuk tanah. Ya. 2 tadi sudah. Ya. Seperti tanah umumnya di negeri kita ini, menerima air dari langit, setelah itu dia menumbuhkan tanaman, buah-buahan, dan seterusnya. Ini yang terbaik, yang diistilahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ta'ifatun thayyibah. Ta'ifatun thayyibah, kelompok yang baik, tanah yang baik. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun. Sifatnya bagaimana? Qabilatil ma'a, dia menerima air, air itu diserap. Wa ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Setelah dia menerima air itu, meresap air itu, setelah itu dia tumbuhkan tanaman, rumputan, buah-buahan, padi, jagung, kelapa, mangga, duku, dan seterusnya. Ini tanah terbaik. Tanah terbaik. Jika kita memiliki sifat seperti itu, luar biasa, ini nikmat yang luar biasa. Yeah. Nanti penjelasannya seperti apa perumpamaan itu. Kita lanjut yang kedua dulu. Wa kana minha ajadib. Yang kedua, yang diistilahkan oleh Nabi sebagai ajadib. Saya kira tidak ada istilah barangkali di bahasa Indonesia kita, ya, tanah yang apa? Diterjemahnya apa situ? Ajadib. Ajadib aja. Bagus, kalau ajadib saja bagus, ya. Jadi tidak memaksakan diri. Ya. Sebab kalau dikatakan tanah yang subur, salah. Yang subur yang pertama tadi, ta'ifatun thayyibah. Ya. Sebab ini tidak subur. Tapi apa? Yang kedua ini enggak subur. Tapi menerima air. Tanah itu bisa menerima air. Ada air datang dari langit, dia resap, dia terima. Amsakatil ma. Sama tadi, amsakatil ma, qabilatil ma, sama. Cuma kalau tadi fa'ambatatil kala'a wal usbal kathir, ini tidak. Yang tadi setelah meresap
air, kemudian menumbuhkan tanaman, buah-buahan dan seterusnya. Yang ini tidak. Ya, tapi fanafa'allahu bihan nas. Allah memberikan manfaat kepada manusia lewat tanah itu. Apa manfaatnya? Tanaman, buah-buahan? Bukan. Tapi fasyaribu minha wasaqaw wazara'u. Minum, mengairi, memberikan air kepada orang, mengairi sawah, wazara'u. Gitu. Bisa diambil airnya doang. Tidak menumbuhkan tanaman. Hanya meresap air. Mengandung air tanah itu bisa diambil. Sudah biasanya mengharapkan air dari hujan. Ini sudah hampir 4 bulan tidak hujan. Lalu tanah itu digali. Ada apa di tanah itu? Ada air. Permukaannya ada tanaman? Enggak ada. Baikkah tanah ini? Baik. Orang bisa memberikan air kok. Nyimpen air kan bagus. Tapi tidak sebaik yang pertama tadi. Ya. Sekarang yang tidak ada kebaikan. Tanah yang tidak ada kebaikan. Apa? Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Innama hiya qi'an. Tanah yang terburuk, yang tidak ada kebaikan dalam tanah ini, diistilahkan oleh Nabi sebagai qi'an. Qi'an. Ada terjemahnya situ, qi'an. Apa? Qi'an saja. Mungkin ini ada terjemahnya ya. Apa tanah cadas, ya, tanah yang mirip-mirip batu, tapi tanah dia, tapi mirip batu. Bagaimana sifatnya? La tumsiku ma'an, tidak bisa menyerap air. Jadi air menimpa dari langit itu nggak bisa meresap. Mental lagi. Udah mirip-mirip batu, mirip aspal, beton. Tapi tanah. Ada tanah jenis itu. Cadas mungkin. Di negeri kita disebutnya. Wala tumbitu kalaan, boro-boro menumbuhkan tanaman. Menyerap saja tidak. Tanah jenis ini ketika kena hujan 5 jam, 6 jam, bahkan seharian, lalu tanah itu kita ambil, kita gali, baru 5 cm, 3 cm sudah kering. Gak ada basah-basahnya. Beda dengan yang kedua tadi, ajadib. Basah, terus meresap. Ya. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Demikianlah permisalan orang-orang yang faqih, faham di dalam agama Allah. Ini yang pertama. Jadi faham. Ya. Dari ilmu, dari hujan yang dia terima, kemudian dia memunculkan, menumbuhkan mangga, duku, durian, padi, jagung, dan seterusnya, maka dia mendapatkan ilmu dari Nabi. Ya taruhlah misalnya seperti yang kemarin kita bahas, hadis 3 orang yang datang ke majelis Nabi. Yang satu ke depan, yang satu di belakang, yang satu pergi. Seperti itu hadisnya. Adakah buah yang muncul dari hadis itu? Ada di antaranya salat tahiyatul masjid tidak wajib. Ini kan buah yang luar biasa. Gak ada di situ. Di hadis itu dari awal sampai akhir gak ada kata-kata salat tahiyatul masjid tidak wajib. Itu buah. Itu tanaman yang muncul dari tanah yang luar biasa. Ya. Yang kemarin saya katakan kepada antum, saya dengar pertama kali dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhairi di Masjid Nabawi, kalau tidak salah, atau di Masjidil Haram. Sepertinya di Masjid Nabawi ya, bukan di Masjidil Haram. Mungkin beliau mendapatkan dari gurunya, atau mungkin beliau dapatkan sendiri, nggak masalah. Ini bukan bid'ah, bukan hal yang baru. Karena buah itu tidak harus dia terima dari gurunya. Kalau ilmunya, lafadznya, iya, tidak boleh ngarang sendiri. Tapi di dalam ilmu itu, di dalam hadis itu ada apa? Bisa murid
menemukan sementara gurunya tidak menemukan. Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada antum, ada seorang alim besar menyampaikan hadis kepada muridnya, lalu muridnya mengeluarkan fawaid dari hadis itu, mengeluarkan buah dari hadis itu, lalu si syekh besar ini mengatakan, aku hafal hadis ini 40 tahun yang lalu, tapi aku baru mendengar ada fawaid seperti ini. Dia mengakui kelebihan muridnya. Ya, persis seperti sabda Nabi yang kemarin kita baca, wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, hadis, ayat kepada orang yang orang itu lebih faham dari yang menyampaikan. Bisa saja. Kan yang menyampaikan biasanya gurunya, yang menerima muridnya atau jamaahnya. Tapi muridnya ini, jamaahnya ini menemukan fawaid yang gurunya tidak dapati. Ya. Bahkan ada kisah yang cukup menarik yang terkenal dengan kisah Himarul Furu'. Keledainya kitab Furu'. Kitab Furu' ini ditulis oleh salah satu murid Syekhul Islam dan berisi tentang perbedaan madhab yang luar biasa. Jadi kalau menurut Imam Ahmad begini, menurut Syafi'i begini, dan dia cenderung mentarjih Imam Ahmad. Luar biasa, ini tebal. Nah, ada seorang anak muda yang hafal kitab itu. Hafal. Teman-temannya kagum terhadap anak muda ini. Tapi sekedar hafal. Sekedar hafal. Kalau teman-temannya mengatakan ini ada permasalahan misalnya tentang wudu, coba dilihat di kitab Furu' tadi. Gak ada kitab, tanya ke dia, hafal. Di bab apa, di kitab apa, dibacakan oleh dia. Tapi maksudnya apa, artinya apa, istidlalnya apa, dia nggak faham sama sekali. Jadi betul-betul seperti rekaman saja. Kalau istilah kita seperti BO saja. Ya. Nah, tapi teman-temannya senang. Karena kalau pergi gitu, tentu jauh dari kitab, maktabah, tinggal nanya kepada si fulan ini. Ya. Tapi nggak tahu apa-apa, yang tahu justru teman-temannya, pemahamannya. Maka diistilahkan dengan himarul furu'. Jadi seperti himar saja, seperti keledai. Kan orang yang bawa kitab tetapi tidak faham, oleh Al-Quran disebut sebagai kamasalil himar, yahmilu asfaro, kan begitu. Seperti keledai yang memikul, menggendong kitab. Jadi dia hafal, tapi nggak tahu maksudnya sama sekali. Ya. Dan yang pertama ini, yang Thaifatun Thayyibah ini banyak contohnya luar biasa. Ya. Diketahui oleh sebagian ulama, tidak diketahui oleh ulama yang lain. Terserah Allah, Allah berikan kepada siapa. Nah, sebagaimana pelajaran kemarin, bahwa pemahaman itu tidak semata-mata iktisab, tidak semata-mata usaha kita, tapi lebih kepada apa kemarin? Pemahaman itu anugerah dari Allah, karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Disinilah kita tidak boleh sombong, mentang-mentang cerdas, jenius, hafalannya kuat, IQ-nya di atas rata-rata, tidak boleh. Nah, beberapa banyak orang yang cerdas, jenius, tapi dia tidak faham terhadap permasalahan ilmu. Hafal mungkin, karena cerdas, karena IQ-nya tinggi, karena pinter, maka dia menghafal cepat. Tapi faham? Belum tentu. Terserah Allah. Ya. Bahkan sekali Syekh Albani misalnya, Allah bikin nggak faham. Allah bikin seolah bodoh, ya, seperti sami Allahu liman hamidah, kan itu jelas sekali. Seolah beliau jadi kok begitu. Ini nggak masalah, dan itu wajar.
tanpa kita harus menghina beliau, melecehkan beliau. Tapi ya itulah, salah ya salah. Ya. Atau pendapat beliau bahwa Lailatul Qadar itu di satu malam itu beda-beda. Di malam ini si A, malam ini Lailatul Qadar. Si B bukan malam ini, tapi lusa. Itu kan salah satu pendapat aneh beliau. Siapa yang membuat beliau aneh? Allah Rabbul Alamin. Allah tidak mau seorang alim besar dari alif sampai ya ucapannya benar semua. Allah nggak mau, kecuali nabinya, para nabi, para rasul baru. Kalau bukan nabi, bukan rasul, Allah bikin ada salahnya pasti, walaupun salahnya itu fatal. Ya, nikah tanpa wali kan fatal sekali. Ini kesalahan imam siapa? Abu Hanifah, Imam Hanafi, fatal sekali ini. Sangat fatal. Ya, sebagaimana fatalnya kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub dan seterusnya, fatal itu. Masalah nggak masalah, memang Allah bikin seperti itu. Ya. Bahkan hampir semua tulab tertawa ketika membaca Fathul Bari di saat mensyarahkan ini. Ibnu Hajar membawakan seorang alim ya, ketika membawakan larangan larangan safar itsnain. Maksud Nabi apa? Larangan safar 2 orang doang. Mestinya kalau safar minimal 3 orang. Nabi mengatakan safar seorang 1 setan, safar 2 orang 2 setan. Safar 3 orang, itulah safar yang sebenarnya. Nah, dari sini disimpulkan, safar jangan sendiri, jangan berdua, minimal bertiga, dan tunjuk amir. Nah, dikatakan di situ, ya, harumas safar itsnain, tidak bolehnya safar berdua, minimal bertiga. Tapi ada seorang imam yang memahami di sini apa? Tidak boleh safar hari Senin. Jadi Isnin di situ Senin, karena memang Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a kan nama hari sama mirip dengan bilangan 1, 2, 3 kan? Hari Ahad ya Ahad, hari Senin ya Isnin kedua, hari Selasa ya Selasa kan 3. Ya, ini kan fatal. Apa istilah kasar kita yang menggelikan. Dan dia imam besar. Tidak mustahil. Kenapa? Karena yang maksum cuma Nabi SAW. Dari sini maka malu kalau kita mengatakan apa iya ulama-ulama Saudi itu nggak pakai dalil, ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat renggang, ngosok sih mereka nggak tahu. Ini ucapan yang memalukan. Ya. Katakan sekalian bahwa apa yang terjadi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram pasti benar. Sekalian ngomong begitu, berani, ya. Maka kesalahan dan disetujui oleh mayoritas ulama yang ada di situ, padahal itu salah. Ini tidak mustahil. Itu mungkin saja. Ya, apalagi kan kita tahu ulama-ulama sana sangat taat terhadap Amirul Mukminin, terhadap raja. Ya, ya tentu kita tahu bagaimana raja di sana. Yang lebih berperan Raja Salman apa anaknya? Nah, kita kan tahu anaknya seperti apa, kan kita tahu. Ya, dan ulama-ulama sana kan tidak seperti ustadz-ustadz di sini. Kalau tidak setuju dengan pemerintah, cacian, makian, hujatan. Ulama-ulama sana tidak. Tahu sunnah. Walaupun tidak setuju ya sudah diam. Ya. Nah, maka ada kesan seolah satu pendapat bahwa harus senggang. Ya. Maka tidak bisa. Seandainya mereka satu pendapat, tetap tidak bisa dikatakan mereka pasti benar. Ya. Wa nafahu ma ba'athani Allahu bihi
fa'alima wa'allama. Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi faham. Buah itu kan karena faham. Muncul buah itu kan karena faham. Yang kedua sekedar hafal. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa'allama. Dia hafal. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki dan perempuan. Dia sampaikan hadis itu. Ada apa di balik itu? Ya wallahu alam, sampaikan. Dia hanya tahu dohirnya saja, tentu itu sebuah kebaikan. Walaupun tidak ada buah di balik itu yang dia tahu, seperti tadi 3 orang tadi. Ya, apakah ini sebuah kebaikan? Kebaikan. Dia terima hadis dari Nabi, dia hafal, dia sampaikan kepada yang lain. Wa'alima wa'allama. Tidak menambah, tidak mengurang. Ini yang terburuk. Tanah terburuk. Waliyadzubillah, jangan sampai kita termasuk yang ketiga ini. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Yaitu perumpamaan bagi orang yang tidak mau mengangkat kepala sedikit pun, tidak peduli. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, barangkali masih masuk dulu ya. Ini tidak, mental-mental terus. Boro-boro masuk telinga kanan. Keluar lagi, persis seperti tanah cadas tadi. Ada air, tidak masuk, tidak meresap sama sekali. Mental lagi, mental lagi. Ya seperti itu. Jadi boro-boro faham, hafal saja tidak. Dan dia tidak peduli. Lam yarfa' bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepala sedikit pun. Tidak ada peduli-pedulinya. Ya, nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak merasa rugi, nggak merasa kurang. Ya. Dan ini karena kebiasaan. Ya. Maka bahaya sekali 1,5 tahun ini, yang biasa tidak ke masjid, yang biasa tidak ke majelis ilmu, ya akhirnya merasa biasa. Ya. Bahkan tidak sholat Jumat merasa biasa, waliyadzubillah. Padahal 3 kali berturut-turut terancam sebagai orang munafik. Ini merasa biasa. Ya. Karena syubhat itu. Karena ketakutan yang luar biasa juga. Walam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi. Dan dia tidak menerima hidayah Allah yang dimana aku diutus dengannya. Hidayah apa? Hidayatul bayan. Kalau hidayatul taufik, jangankan kita, ya, yang terdekat dengan Nabi saja nggak dapat kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah. Hidayatul taufik tidak bisa diusahakan. Yang ada kita cuman berdoa, memohon, merengek, menangis di hadapan Allah untuk diberi hidayatul taufik. Yang bisa kita cari dengan membaca, mendatangi majelis ilmu, bertanya dan seterusnya, ini hidayatul bayan. Apa? Ilmu. Dengan didatangi. Bukan disuruh datang. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ucapan terkenal dari Imam Malik ketika beliau diundang ke istana untuk memberikan ilmu. Jangan di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Datang ke mana? Ya tempat terbaik, masjid. Tidak datang. Ya. Ucapan Imam Malik ini ditirukan oleh Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari juga diundang oleh penguasa. Di saat beliau sesempit-sempitnya karena ditahzir oleh ulama besar Muhammad bin Yahya. Ya. Sampai Muhammad bin Yahya mengatakan, siapa yang masih duduk di majelisnya Bukhari, aku haramkan duduk di majelisku. Jangan duduk di majelisku.
yang masih duduk di majelisnya Bukhari. Ini kemarahan beliau karena salah faham tentang lafaz Al-Quran itu makhluk yang keluar dari mulut Bukhari. Ya. Imam Bukhari memaksudkan dari kalimat itu bahwa ucapan manusia makhluk. Jelas ya? Kita mengeluarkan kata-kata ini kan makhluk. Nah, salah faham karena memang tidak mendengar langsung Muhammad bin Yahya. Lewat seseorang biasalah, hasad, iri, dengki itu kan ada. Sampai segitu marahnya ditahdir, siapa yang masih duduk di majelisnya Bukhari, jangan pernah duduk di majelisku. Ya. Maka berdirilah seorang anak muda bernama Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim. Beliau memilih Bukhari daripada Muhammad bin Yahya. Dia kemasi barang-barangnya, dia berdiri, dia keluar. Ya. Tapi umumnya para pelajar kaum muslimin lebih sikoh kepada Muhammad bin Yahya karena jauh lebih senior daripada Imam Bukhari. Nah, di saat beliau, istilah kita nggak ada kerjaan lah ya, nggak ada yang ngaji dan seterusnya, beliau ditawari oleh penguasa untuk datang ke, bukan istana ya, mungkin amir, gubernur atau di bawahnya. Beliau tetap menolak. Beliau mengikuti pendahulunya Imam Malik bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Marah penguasa ini. Marah dan pojokkan sekalian, dikucilkan sekalian. Maka Imam Bukhari merasa seperti sudah tidak ada gunanya di Baghdad, maka beliau sila kita pulang kampung. Ya, ke Khurasan, ke Bukhara. Dan riwayat mengatakan pertama kali beliau datang ke Baghdad disambut oleh ribuan manusia. Karena luar biasa kan ilmu Bukhari, keterkenalan Bukhari. Bahkan Bukhari umur 19 tahun itu pernah disanjung oleh guru besar Muhammad bin Bashar. Intinya beliau luar biasa. Tapi setelah peristiwa itu beliau pulang, tidak ada yang mengantar beliau kecuali seorang katibnya, seorang penulisnya. Ya, ini kisah yang mengharukan di akhir kehidupan Imam Bukhari dan luar biasa setelah beliau wafat. Ya, mana yang lebih antum kenal, Muhammad bin Yahya atau Bukhari? Bukhari. Ya, hampir-hampir kalau bukan pelajar nggak kenal siapa Muhammad bin Yahya. Tapi jangankan pelajar, orang awam nggak ada yang nggak kenal dengan Bukhari. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis lagi. Karena hadis tadi 1378 beliau tidak menurunkan fawaid karena pengulangan dari 162. Kita lanjut 1379. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, ini menjelang Ali berangkat memimpin pasukan untuk perang Khaybar, memerangi Yahudi. Dan sebelumnya Ali sakit mata. Agak panjang ceritanya, diawali dari Nabi, janji Nabi bahwa yang akan memimpin perang besok, yang akan aku berikan bendera ini besok pagi, adalah seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya,
dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangannya. Ini luar biasa ya, ada 3 poin. Tiga-tiganya merupakan kebaikan yang luar biasa. Maka Umar mengatakan, aku belum pernah berambisi menjadi pemimpin kecuali hari itu. Karena tergiur dengan ucapan Nabi, laki-laki ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan pasti menang. Allah berikan kemenangan lewat tangannya. Maka pagi itu aku datang kepada Nabi. Bersama sahabat-sahabat yang lain, Umar datang kepada Nabi, berharap supaya diberi bendera itu, supaya ditunjuk sebagai pemimpin pasukan perang. Tapi tidak apa? Tidak apa? Tidak minta. Tidak minta dengan lafaz, ya Rasul tunjuk saya. Ya Rasul izinkan saya memimpin pasukan ini. Boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. La tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan kepemimpinan. Tidak boleh, haram. Zaman Nabi Yusuf masih boleh. Ij'alni ala khazainil ardo inni hafidun alim. Kata Nabi Yusuf, minta jabatan kepada Al-Aziz. Tapi syariat itu telah dihapus, dimansuh. Maka untuk syariat Islam Nabi Muhammad SAW haram meminta jabatan. Kalau berharap supaya dikasih jabatan, boleh apa tidak? Boleh, beda kan? Minta itu kan dengan lisan, dengan lafaz. Agar dikasih, boleh. Maka aku dan beberapa orang datang dan aku memanjangkan leherku. Itu. Supaya kelihatan oleh Nabi SAW. Ya. Ternyata Nabi mencari-cari, memanggil siapa? Ali. Mana Ali? Ada seorang sahabat yang mengatakan huwa yashtaki ainaihi. Dia sakit mata. Ali sakit mata. Kata Nabi, bawa kemari. Ya. Nabi enggak mengatakan ya sudah karena Ali sakit mata yang di sini sajalah, Umar sajalah atau siapa, enggak. Nabi mengatakan bawa kemari. Setelah dibawa di hadapan Nabi, Ali menghadap dengan 2 mata memerah bengkak, sakit mata, terlihat sekali sakitnya. Lalu oleh Nabi kedua mata Ali oleh Nabi diludahi. Dan periwayat hadis itu Umar ya, ada 2, Umar dan yang lainnya, mengatakan setelah Nabi meludahi kedua mata Ali, maka seolah Ali belum pernah sakit mata sebelumnya. Jadi kuntan sembuh. Tahulah kita dari sini bahwa Nabi meludahi mata Ali ini bukan apa? Bukan tibbun nabawi. Bukan tibbun nabawi, bukan pengobatan ala Nabi. Kalau tibbun nabawi itu habat, madu, bekam, ya. Fasdu saya tidak tahu ya, butuh hadisnya ya. Kalau bekam udah jelas hadisnya. Bahkan Jibril langsung yang mengajari Nabi SAW. Maka ditiru, dipelajari. Adapun meludahi orang sakit mata bukan tibbun nabawi. Antum lihat di tibbun nabawinya Ibnu Qayyim dan lain-lain, saya kira tidak ada salah satu pengobatan mata adalah dengan diludahi. Tidak ada. Berarti Nabi meludahi mata Ali itu bukan pengobatan tapi mukjizat. Kalau pengobatan berarti boleh ditiru. Kalau mukjizat bukan, nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa, kalau bisa ditiru bukan mukjizat. Ya. Maka tidak ada riwayat para sahabat sepeninggal Nabi lalu menjadikan ludah itu sebagai pengobatan.
Ya, tidak seperti habat, madu, bekam dan lain-lain. Nah, setelah itu Nabi memberikan bendera itu kepada Ali. Ya, tahulah kita dari sini bahwa bendera itu ada dalam Islam. Bendera itu dicontohkan oleh Nabi SAW ketika apa? Ketika berperang. Kalau tidak sedang berperang, ya tidak ada pengibaran. Ya. Atau di hari-hari tertentu, di tanggal-tanggal tertentu. Ini tasyabbuh, ikut-ikutan orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Khusus perang. Itu pun tidak selalu warnanya itu. Tidak ada. Simbol-simbol seperti itu tidak ada. Tidak dicontohkan oleh Nabi. Oh, bendera yang diberikan Nabi kepada Ali dan lain-lain, itu warnanya bergaris di sini, atau tulisan ini, ada gambar pedang dan seterusnya. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Artinya cuman sebagai tanda bahwa itulah komandan pasukan. Yang dengan bendera itu komandan pasukan terlihat oleh pasukan dan memerintahkan bergerak mundur ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk maju. Ghairu mudbirin, jangan lari ke belakang. Ya. Jangan berbalik. Ya. Udah maju ke barat, kemudian menghadap ke timur, jangan begitu. Ya. Sudah. Dikasih bendera itu, Nabi berjalan, Ali berjalan, meninggalkan Nabi, membelakangi Nabi. Membelakangi Nabi. Maka nggak ada sunnahnya untuk menghormati orang besar, berjalanlah mundur. Jangan membelakangi orang besar. Adakah orang sebesar Nabi, semulia Nabi? Tidak ada. Manusia paling besar, paling mulia di muka bumi Nabi SAW. Tapi dibelakangi oleh Ali. Ali nggak jalan mundur. Nabi berjalan biasa, meninggalkan Nabi. Berarti istilah kita mantatin Nabi, nggak masalah. Nah, baru beberapa langkah Ali ada yang ditanyakan. Ya, maka Ali diam dan nanya, ya, atas dasar apa engkau menyuruh aku berperang? Haruskah mereka aku habisi semua ya Rasul? Gitu. Apakah perintah engkau kepadaku bahwa aku disuruh menghabisi mereka? Kalau itu perintah engkau, bismillah akan aku habisi mereka. Kira-kira seperti itu. Atas dasar apa? Ali bertanya seperti itu tanpa menengok ke Nabi. Jadi membelakangi Nabi, berpegang kepada zahir lafaz bahwa ghairu mudbirin, jangan berbalik. Jadi setelah bendera ini engkau pegang, engkau harus berjalan mengarah menuju musuh, jangan membelakangi musuh, jangan muter balik. Ini luar biasa Ali dalam memahami kaidah bahasa dan dibenarkan oleh Nabi, ditakrir oleh Nabi. Ini semakin menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab tidak ada kias, tidak ada majas. Ya. Berbalik ya berbalik, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, dan seterusnya. Kecuali ketika ada qarinah. Dan itu sedikit sekali. Dan Nabi membenarkan perbuatan Ali. Sebab kalau perbuatan Ali ini salah faham, tentu Nabi harus katakan, ya kamu madep sini aja ngomong, masuk madep situ, maksud aku bukan begitu. Nabi enggak. Nabi membenarkan Ali berbicara dengan membelakangi Nabi. Ya. Atas pertanyaan Ali itu Nabi menjawab kalimat ini. Ya, panjang hadisnya itu, beliau meringkas saja. Bahwa
engkau berperang ini dalam rangka dakwah. Ajak mereka untuk masuk Islam. Ajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tidak mau, baru diperangi. Fawallahi, ya baru. Demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah memberikan hidayah kepada seseorang, satu saja, bika. Dengan perantara engkau, dakwahmu, ajakanmu. Satu orang saja. Bukan 10, 50, 100, 1000, satu orang saja. Dapat hidayah masuk Islam lantaran dakwahmu, lantaran ajakanmu, maka itu khairul laka min humrin na'am. Lebih baik bagimu daripada ternak-ternak merah. Istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan harta yang luar biasa banyak. Istilah dalam bahasa kita mungkin lain lagi. Dalam bahasa Jawa, Sunda, Padang mungkin lain lagi. Untuk menunjukkan harta yang sangat banyak. Harta yang melimpah ruah. Itu kalah dengan Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat dakwahmu. Lewat ajakanmu. Muttafaqun alaih. Ini juga beliau tidak membawakan fawaid karena pengulangan dari 175. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Bagaimana jika lupa kurang 1 rakaat tapi sudah ikut salam bersama imam? Mudah, tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat, kemudian nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Mengambil dalil dari Nabi yang pernah sholat zuhur atau asar tapi cuman 2 rakaat. Setelah diingatkan oleh para sahabat, diawali oleh Dzulyadain, para sahabat diam, tidak langsung berani mengatakan ya Rasul kurang 2, enggak. Ini adab para sahabat luar biasa. Lalu Nabi tambah 2 lagi, kemudian sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Saat ini untuk menjadi pejabat di kantor pemerintah harus mengikuti bidding dengan serangkaian tes. Apakah kita haram untuk mendaftar? Nggak tahu isinya apa. Isinya haram, ya jangan. Kan kita mendaftar menjadi pegawai negeri itu kan supaya dapat gaji, maisha, penghasilan. Agar kita bisa memberikan nafkah kepada anak istri. Apakah memberikan anak kepada anak istri, memberikan nafkah kepada anak istri hanya lewat satu jalan, yaitu pegawai negeri, PNS? Kalau cuma itu, insya Allah. Kalau enggak, ya enggak boleh. Kan masih banyak yang lain, jualan ini, jualan itu. Nah, kalau isi tesnya itu halal, ya boleh. Kalau isi tesnya itu haram, jangan. Adakah dosa yang bisa menghapus amalan sholat 5 waktu? Apakah bertentangan dengan hadis sholat 5 waktu sama seperti mandi 5 kali sehari? Yang diterima. Berapa banyak orang sholat dan tidak diterima? At-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang yang sholat, tapi dari sholatnya dia hanya mendapatkan lelah, capek. Tidak sah. Apakah ini sama dengan orang yang mandi 5 kali di sungai? Ya tentu tidak. Itu sholat yang sunnah sesuai yang dicontohkan oleh Nabi dan diterima. Ya. Adakah yang bisa menghapus pahala sholat? Ada. 1, syirik. Bukan cuma sholat, seluruh amal akan hapus oleh syirik. Yang kedua, riya. Riya biasanya tidak seluruh sholat ya. Mungkin sholat duhur dia ikhlas. Sholat asar dia riya. Karena ada sesuatu, ada seseorang di masjid waktu itu. Ya.
Nah, sholat duhurnya diterima, sholat asarnya tidak diterima, hapus. Walaupun sah sholatnya. Kan syarat diterimanya ibadah ada 2, bukan 1. Bukan cuma mencontoh Nabi SAW, tapi harus ikhlas, tidak riya. Apalagi? Tidak sholat asar, sengaja tidak sholat asar. Maka sholat subuh kita, sholat zuhur kita hapus. Man taraka salatal asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, sengaja tidak sholat asar, maka amalnya terhapus. Amal kapan? Amal hari itu. Bukan amal dia di sepanjang hidupnya. Sebab kalau amal dia sepanjang hidupnya, berarti sama dengan syirik tadi. Kan tidak sholat asar, tidak sama dengan syirik. Ya, maka para imam memahami amal di hari itu. Dia sholat subuh, habis sholat subuh baca Al-Quran, habis baca Al-Quran terus sampai jam 7 dia sholat duha, habis itu dia sedekah, habis itu sholat duhur, habis itu ba'diyah duhur, habis itu dia tidak sholat asar dengan sengaja. Maka seluruh amal dari sholat subuh tadi hapus. Ini salah satu keutamaan sholat asar. Ya, pertanyaan ini sama. Dosa apa saja yang bisa menghapus amalan kita nanti di akhirat? Barangkali tambah satu lagi, bil manni wal adha. Ini khusus sedekah. Kita pernah sedekah, nolong orang, taruhlah kita membiayai hidup seseorang dari dia TK sampai kuliah. Jangankan uang kuliahnya, uang sakunya, jajannya, pakaiannya, kita yang ngasih. Padahal dia bukan siapa-siapa kita. Mungkin cuma tetangga misalnya. Atau saudara jauh, atau sekampung. Tinggal di rumah kita dari TK misalnya. Nah, satu ketika kita minta tolong sama dia. Dia nggak mau nolong kita marah. Kita bangkit-bangkit. Ya. Dasar tidak tahu diri kamu, kalau nggak aku tolong jadi apa dari TK, aku sambil menyakiti dia. Ucapannya ucapan yang menyakitkan hati. Maka pahala dia itu seperti kamasali sofwanin alaihi turab. Pahala dia itu seperti debu, tanah, pasir di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun. Lalu diterpa hujan yang sangat lebat. Fatarokahu solda. Ada sisanya nggak kira-kira di atas batu? Habis. Ya, maka hati-hati jaga lisan kita. Walaupun hati kita sakit sekali. Ya gimana nggak sakit? Dari TK sampai kuliah kita yang bayarin semuanya. Tiba-tiba kita ngutang sama dia 5 juta aja nggak dikasih. Padahal kita tahu persis uang dia ratusan juta misalnya. Kan sakit sekali kita. Ya. Cukup di hati saja, jangan dikeluarkan di lisan, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang keji. Ya, itu hilang pahalanya. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.